buat aturan misalnya seluruh kepala dinas belanja di pasar Impres. Biar apa? Jangan sampai tinggalnya di Kalianda misalnya, atau tinggalnya di Bandar Lampung, kerjanya di Kalianda, ketika gajian membelanjakan uangnya di sana, membelanjakan uangnya di sana. Ayo dong, kita mulai. Kalau mau kita melihat, misalnya pasar, salah satu contohnya pasar Impres, atau misalnya ada solusi yang lain. Sehingga kalau memang nantinya kalau kita lihat kemarin pagi saya lihat itu sudah mulai kosong semua. Jadi semakin dia kosong itu akan semakin jadi bangunan yang nggak terpakai. Kalau memang dia tidak terpakai, udah gusur aja itu buat aman atau apa memperindah. Karena memang kekuatan UMKM ini adalah jantung perekonomian. Kalau kita nggak pernah beli, ya nggak akan pernah putar. Bayangkan kalau kepala dinas ini yang tinggal di Bandar Lampung sebulan misalnya beli beras 20 kilo, putar. Jadi itu Pak Kadis, solusinya, inovasinya apa? Karena sudah 8 bulan. Terima kasih, Pimpinan. Jadi pertama sudah kami pahami. Memang pertama dasarnya adalah kebutuhan. Kemarin kita bentuk Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia cabang Lampung Selatan. Itu memang dari mereka, dan faktanya Pak, memang seperti yang Pak Menko bilang, terjadi penurunan Pak. Minat, baik minat maupun katakanlah pedagang. Nah, inovasi pertama kita dasari dulu Pak. Pertama dari data potensi kami, ini kami sedang melakukan pemutahiran data tentang bangunan aset. Karena memang selama beberapa tahun ini aset ini terjadi perubahan, kemudian ada penambahan KDNP juga di dalam dan sebagainya, ada pergeseran dan sebagainya. Ini pemutahiran. Yang kedua adalah pendataan baru objek retribusi. Karena data pedagang yang ada di pasar itu, di atas kertas yang kami miliki itu ternyata banyak yang berubah. Karena bangunannya ada, pedagangnya ada, barangnya ada, tapi mungkin orangnya tidak berdagang, atau mereka sewakan ke pedagang lain. Sehingga mereka yang sekarang berjualan itu bukan terdata yang ini. Karena lebih menguntungkan menyewakan ke pedagang lain daripada mereka ini sendiri. Nah, ini kita ikut perkembangan zaman. Bagaimana pedagang-pedagang pasar itu kita berinovasi, dilatih untuk berjualan online. Saya tuh di TikTok itu Pak, beli misalnya kelapa kopior dari Jawa Tengah. Kita kan ada banyak kelapa kopior, kopi, dan coba maksud saya Pak, sehingga perkembangan zaman itu bisa diikuti. Dulu nggak nyangka orang sampai beli di TikTok itu bisa laris gitu kan, mereka masih nunggu. Jadi itu masukan, karena memang kita kalau ditanya sama masyarakat itu ya kita jawab. Terima kasih Pimpinan. Tentang pembinaan UMKM realisasi, izin sebentar Pak. Artinya gini izin Bu Tua, artinya ini memang kita ada peluang untuk menaikkan PAD dengan capaian realisasi. Tapi persyaratannya itu memang harus ada perda ataupun ini tadi perbuk ya Pak ya. Nah, izin Pak Sekda agar kiranya bisa segera untuk kita usulkan tentang perda tadi untuk menaikkan realisasi anggaran kita. Itu aja masukan kalian yang jawab tadi yang tentang UMKM. Terima kasih Pak Muslim. Ini menjadi catatan kami. Pertama kaitan ke kami dulu Pak. Jadi kami punya program. Jadi dan ini sebenarnya rutin Pak. Jadi bagian kita untuk bisa katakanlah merangkul dan mengajak teman-teman KM kita. Ini salah satunya adalah pemberian bantuan alat produksi. Alat produksi yang selama ini sudah kita berikan, ini sudah banyak Pak. Ini ada 84 juta ya Pak anggarannya? Yang kemarin Pak? Oh ya, belanja modal peralatan mesin tadi. Bukan, itu yang perkantoran Pak, yang paling bawah perkantoran. Kalau yang kalau bantuan UMKM?
di nomor 1 Pak. Skema makro kan memang untuk beras ini kecil Pak. Jadi karena tipis, rencana kami sudah susun rencana. Kita PO itu 100. Jadi per Padi apa jagung? Padi. Padi apa ini? Padi. Beras. Padi. 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 Enggak, kita ke ininya ke bulognya beras Pak. Ya, jadi RMU itu kemarin sudah kami hitung-hitung, dalam sebulan itu kita bisa 2 siklus Pak. Di awal 100, 200 ton Pak. Jadi kita hitung dengan modal, kalau dipersentasekan di komoditi ini sekitar 8% lah Pak, kira-kira gitu. Untuk detailnya karena kami nggak bawa bahan untuk itu, mungkin Lanjut komisi 2. iya nanti kami menghadap komisi 2 khusus. Izin pimpinan, maksud saya Pak, ditanggapin memang udah ada rencananya atau belum? Saya sampaikan. Yang wisata, siap sekalian ini jawab yang Pak Merik juga Pak. Jadi memang sudah pernah ada koordinasi kami rapat di asisten Ekobank tentang rencana pengelolaan Waibunera dan Villa Sensi oleh BUMD. Cuma sampai sekarang masih belum, karena waktu itu skemanya belum pasti apakah sewa, apakah PKS atau KSP kerjasama pemanfaatan lahan atau penugasan langsung. Sebetulnya kalau bicara penugasan kita belum biasa, belum pernah ada penugasan ke BUMD. Mungkin itu yang perlu kita sama-sama kaji Pak. Oke, cukup. Jadi Bu, artinya saya perlu menanggapi dari BUMD tadi. Baik itu dari Bandi dan Palembang dan ada. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Selatan sangat berharap karena nantinya pariwisata Kabupaten Selatan akan hadir. Ini ada saran menurut karena memang sama-sama anggaran ada dan ada, supaya BMD ini bisa membuat berbagai himpunan pengusaha Indonesia untuk bisa mendiskusikan bagaimana caranya BUMD Kabupaten Lampung Selatan dengan HIPMI atau pemuda yang terkait yang bergabung himpunan pengusaha muda Indonesia bukan HIPMI, himpunan pengusaha muda Indonesia ya, BUMD, supaya punya terobosan-terobosan. Karena pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan ini, Pak Sekda izin ini, kemajuannya tetap akan biasa-biasa saja kalau pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, juga DPRD dan masyarakat belum bisa mendatangkan investor. Ini tugas BUMD. Jadi harus punya inovasi BUMD. Kita lihat Senayan ini bisa maju dengan luas lebih kurang 2 hektar, sudah ada 15 miliar lebih. Jadi kalau kita masih mengandalkan masyarakat setempat seperti itu, sepertinya pariwisata Kabupaten Lampung Selatan ini lambat. Sementara bionya jauh dibanding Kabupaten Lampung, Jawa Barat, mereka tuh hanya 2 kebun teh. Tapi peminatnya banyak. Di sini kita punya laut, punya pantai, punya gunung. Jadi saran masukan di Kabupaten Lampung Selatan supaya BUMD punya inovasi untuk bisa mendatangkan investor yang mau berinvestasi di pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih pimpinan. Cukup ya? Lu nggak pernah pasar di pas Sama ya nanti gua ini di sana. Muda terus gua di sana. Belum tertera di sana kan ya.
bisa mendapatkan berapa ton, atau keuntungannya bakal berapa. Jadi gini Pak, di tahun 2025 pemerintah provinsi itu menggelontorkan untuk kelompok tani itu ada bantuan open padi dan jagung itu sekitar ada 7, di tahun 2026 ada 15 kelompok nih Pak. Artinya di 25 kelompok ini saja kalau BUMD itu punya modal itu BUMD bisa hidup. Suruh ketua-ketua kelompoknya itu untuk membeli padi, dia yang open, BUMD yang beli, kan gitu Pak. Itu, tapi ada tapinya nih Pak. Kelompok ini nggak punya modal. Itu, kalau BUMD punya modal, saya yakinkan BUMD bakal bisa jalan di sini. Kenapa? Kalau dia sedikit Pak, Bapak nggak punya untung. Gitu. Kalau Bapak banyak, butuh modal banyak, Bapak pasti akan untung di situ. Itu saya sarankan di sana Pak. Kalau Bapak pengen cepat usaha ini tentang pertanian, berkoordinasi saja dengan kelompok-kelompok yang mendapatkan open padi itu. Itu kapasitasnya 20 ton itu Pak per kelompok. Gitu. Makasih pimpinan. Saya masih penasaran dengan masalah beras tadi. Kenapa? Karena kalau saya lihat di buku ini, kalau tidak salah, kerugian terbesar itu dari penjualan beras. Benar ya? Nah, percuma kita ngomong nih, makron dari Bulog, makron dari kita mengambil dari Bulog untuk dijual, kan gitu. Yang mau saya tanyakan, strategi pemasaran itu seperti apa? Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Kita ada berandai-andai, kayak tadi kita ngambil beras, kita bikin sendiri, kita ambil Bulog dari sini. Oke, barangnya jualnya seperti apa? Karena yang saya lihat dari sini penjualan beras aja kita merugi. Itu yang pertama. Kalau emang bisa untung jual beras dari strategi yang diterapkan di 2020, ya monggo silakan. Kita kasih anggaran berapapun siap, asal untung. Kan gitu, jangan sampai kita menjual beras lagi rugi lagi. Yang pertama, yang kedua, coba sih Pak, karena mungkin tadi dibilang kita jumpa di Komisi 2 aja, cuma saya tidak di Komisi 2. Saya masih penasaran untuk ke depan ini seperti apa BUMD? Jalannya seperti apa? Kan gitu. Keuntungannya itu seberapa? Mungkin itu aja pimpinan. Terima kasih. Jangan jual beras ke Pimpinan lanjut sedikit. Ya, silakan Pak. Tadi sangat menarik MD tentang bisnis. Kami dari DPRD support karena BUMD bakal jadi PAD. Jadi saya sarankan setiap item itu untuk BUMD itu dikelayakan bisnisnya dibuat. Artinya apa? Kalau BEP-nya sampai 2 tahun, 3 tahun kan sulit. Nah, mainnya kelolanya potensi-potensi yang ada dengan bisa didorong. Misalnya main pariwisata, main apa yang layak apa enggak, potensinya berapa, BEP-nya berapa. Dari situ nanti kita bisa penentuan yang layaknya apa aja sih yang dikelola BUMD. Kalau nanti kita lagi ngobrol karena ini udah sore ini menarik. Kita banyak main ya potensi, misalnya kita banyak kayak kita di potensi di Lampung Selatan kan kayak ada Argo di bandara, manajer sana ngomong nih mainan ada nih kosong misalnya kan, dan maskapai ini kita bisa main. Jadi kan PNS Selatan ini banyak, kalau mau mengirim lewat sini bikin aplikasinya kan agak gede biaya aplikasinya. Nanti kita ngobrol di situ. Saya sarankan di kelayakannya bisnis buat yang baik. Terus yang modalnya agak gede-gede amat karena uang rakyat, cuman kita cuannya nyari yang gede. Nah, nggak bisa diobrol di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dijawab dulu. Sedikit sekalian. Ya, makasih Ketua ya, pimpinan. Saya mau ngasih saran aja ini, Pak. Namanya usahakan cari untung gitu. Nah, iya harus ada ini keuntungan. Kalau tidak beruntung ya, kebanyakan orang ya diberhentiin.
Nah, saran aja ini yang pertama penyertaan modal. Selama BUMD belum beranggapan bahwa modal itu adalah modal sendiri, nggak akan mungkin. Karena selama ini beranggapan ini adalah uang pemerintah. BUMD mau di pihak ketiga kan suatu usaha, lebih baik Pak. Saya kasih contoh, ASDP. ASDP itu semenjak dibuka layanan eksekutif 4 tahun nggak ada bentuk. Karena dikelola oleh karyawan. Begitu dititipkan ke pihak ketiga, 170 miliar setahun. Karena kenapa? Pihak ketiga itu harus bertanggung jawab. Kalau tidak mereka akan PKS-nya akan ditutup gitu. Diganti siapa yang mampu gitu. Intinya itu Pak. Terus yang ketiga cari inovasi usaha yang baru ya, buat kandang ayam kayak petelur atau apa gitu kan yang lebih menjanjikan, atau kandang ayam potong yang lebih menjanjikan daripada kita berretorika ada hasil dari sini seperti yang dibilang Kang Teddy tadi. Udah jelas main beras itu rugi. Mau kita coba lagi beras itu. Ditinggalin aja Pak. Gitu. Kita ini harus berinovasi gitu. Iya, jangan beras terus gitu. Nah, itu tadi Pak, modal yang ada sekarang di BUMD, anggaplah itu modal saudara. Jangan dianggap modal negara atau modal PT Pak. Terima kasih Ketua, ini aja. Sangat menarik. Saya juga benar. Terima kasih pimpinan. Saya rasa sangat menarik ini. Dan saya rasa Pak Dirut ini orang yang pintar juga dan mumpuni. Dia bisa duduk sebagai direktur ya. Pak mau tanya, jumlah total karyawannya berapa di BUMD kita ini sekarang? Sekarang staf kita ada 11 orang, ditambah dengan pengamanan karena homestay itu 24 jam dijaga BKO Pol PP Pak. Total direksi, komisaris dan staf yang di kantor terus mobil 24 orang. Terus jasa outsourcing itu total 31 orang. Jadi 24 tambah 31 55 orang. Oke, terima kasih Pak. Mungkin yang disampaikan teman-teman tadi, Bapak harus punya lain bisnisnya jangka pendek, jangan jangka panjang. Karena kalau jangka panjang, modal investasi kita besar, untungannya BP-nya lama, Pak. Main jangka pendek, benar kata Kak Polman tadi, jualan telur kalau untungnya 2.000 sekilo, kalau 1 bulan itu bisa 100 ton, kalinya kan besar. Ngapain kita investasi miliaran? Untungnya bila perlu tadi banding di DKI itu ada sekitar 14 BUMD dan 9 BUMD yang kerjasama Pak dengan pihak ketiga penyetaran modalnya. Lama Pak, agak cepat aja sih. Iya, itu Pak biar lebih terbuka pikirannya tadi banding di provinsi yang lebih maju. Biar terima kasih. Itu aja Pak. Pada intinya Bapak, kami ini diajak ngobrol, banyak ngobrol karena jiwa-jiwa bisnis ini para dewan kan emang cemerlang Pak. Silakan Pak dijawab tadi Pak. Jadi kami direksi yang baru ini berkomitmen. Artinya tadi yang Pak Erik jangan sampai belum 2 kali. Kami punya komitmen. Ini ke depan selain bisnis kita juga. Ya, cukup. Baik, untuk pembahasan di BUMD dinyatakan selesai. Bagian terakhir ya. Ya, terakhir. Baik ya. Bagian terakhir. Jadi Pak nanti sering-sering ngobrol, ini kan orang bisnis semua Pak. Ya, sebetulnya yang dibahas tadi kan akhirnya laporan pembahasan pertanggungjawaban kinerja 2025. Jadi untuk 2025 itu kan kami ini dilantik Desember 2023. Jadi kami bacakan yang memang hasil. Selaku bagian apa Pak? Saya direktur operasional BUMD. Nah, Jadi itu yang saya bacakan. Cuma tadi dari Badan Anggaran ada beberapa yang minta dan memberi saran. Ada Apa? minta gambaran rencana juga 2026 apa yang akan dilakukan. apa itu Pak? Karena tadi kami nggak bawa bahannya, yang kami bawa ini cuma laporan yang 2025. Jadi
Jadi kami belum bisa sampaikan secara detail dan lengkap. Maka kalau memang ada kesempatan mungkin ke depan kami lebih banyak berusaha. Izin Bang, tadi kan ada saran dari anggota Dewan disuruh melakukan studi banding untuk seperti usaha dari Nur ya. Tentunya itu sedikit membebani tidak, karena itu kan studi banding itu akan mengeluarkan kos kembali dong. Belum tentu terjadi juga topografinya maupun ekonomi yang ada di daerah lainnya. Apa tanggapan Abang? Iya, studi banding itu sah-sah aja, benchmark namanya kan. Kita belajar, yang penting hasilnya kan. Yang penting outputnya itu kita dapat nggak, dapat ilmunya nggak. Itu yang mau kita tiru kan, studi tiru jadi nanti kita cobalah kita anggarkan sesuai masukan dewan-dewan tadi. Intinya banyak anggota dewan tadi menyarankan gimana BUMD ini nggak seperti yang kemarin kita dapat untung dan yang dikejar quick win, mana yang cepat gitu. Nah Pak, saya mau tanya lagi Pak. Nah untuk kemajuan apa penurunan BUMD di tahun 2025? 2025 atau 2025. 2025 kalau dibandingkan sama 2024 menurun. Menurutnya seperti apa itu Pak? Ada detailnya tadi, jadi menurun karena ada beberapa yang lepas. Kami belum menjabat, artinya ini laporan 2025 itu harusnya kan capaian kinerja yang periode sebelumnya, sebelum kami. Hasil dari sertijab, waktu sertijab data ini. Nah, berapa total anggaran yang didapat BUMD di tahun 2025? Nggak ada. 2025 itu jadi kami masuk itu cash flow minat 500 juta. Iya, di tabungan itu ada sekitar 200 juta. Kami memang sudah mendapatkan penyertaan modal di akhir Desember sebesar 1 miliar, tapi belum kami pakai itu. Masih utuh berarti Pak? Nggak utuh, artinya kami pakai itu untuk operasional dan optimalisasi beberapa unit usaha di 2020. Apa aja usahanya coba? Laporannya nanti usul, nanti banyak yang existing mungkin kawan-kawan bisa lihat kan. Ya, salah satu contohnya apa Pak? Kita optimalisasi homestay yang sekarang jadi kantor kita. Lihat parkir MPP, itu juga yang sudah jalan OB, artinya OB ini kan kita lakukan juga, dan fasilitas sarana prasarana juga kita lengkapi. Jadi OB juga bukan dari pihak ketiga. Yang mana itu? Dikelola langsung dari MPP. OB yang dikelola sama BUMD itu yang di rumah dinas bupati dan wakil bupati. Kayaknya orang ketiga ya. Yang selain itu bukan BUMD. Iya Bang, mohon izin tadi kan kita minus 500 juta dari itu. Itu cash flow, laporan cash ya, flow. betul. waktu kami Berarti kan sertijab. ada minus kan? Ya. Untuk mengatasi itu apa upaya Inilah BUMD? salah satunya yang kita lakukan di awal kan banyak tata kelola. Ya. Artinya kita tata kelola itu efisiensi dan itu menurun kok. Artinya nanti kita lihat lah. Iya, Ya. oke. Bang Abi, satu Kasih lagi ya. Bang Abi. Ya. Itu kan isu menurut isu ya yang berkembang. Hah? Parkiran daripada tempat kendaraan di Taman Masjid Agung. Oh iya. Itu bagaimana Tadi tanggapan udah ada Pak Dewan juga nanya sudah. Jadi Terus artinya apa tanggapan? ya, dari BUMD sendiri? Itu kan gini, itu kami belum rencanakan Pak. Itu waktu itu Pak Dirut keluar. Kami siap kalau mengelola itu. Ternyata tadi dewan-dewan juga sah saja gitu, boleh-boleh aja, tapi tinggal kita kaji. Artinya bukan kami merencanakan sudah matang, kesiapan aja. Kalaupun diminta untuk itu kelola berbayar kami siap. Ya, makasih ya. Terima kasih.